Assalamualaikum, halo penonton saluran Makyam semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah lagi nih tentang seorang pemuda keren yang tak sengaja mergokin ibu pacarnya sendiri sedang ihihau oho-oho. Hingga kemudian pemuda tersebut mendapatkan keberuntungan yang tak terduga. Wow, keberuntungan anu ya mak? Anu apanya itunya lah pokoknya ya. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Ferry, usiaku 18 tahun, dan saat ini aku kelas 3 SMU swasta di kota Surabaya. Perkenalanku dengan pacarku yang bernama Adelia. Kira-kira setahun yang lalu, keluarga Adelia termasuk keluarga yang kaya raya. Ayahnya bernama Pak Hendrik, berusia 58 tahun masuk dalam jajaran anggota dinas. Sedangkan istrinya bernama Bu Aulia, berumur 42 tahun. Bu Aulia itu orangnya cantik, tingginya sekitar 164 cm, kulitnya putih. Beliau asli Manado, rambutnya sebahu, orangnya ramah dan berwibawa. Kesibukan ibu pacarku ini hanya di rumah saja alias ibu rumah tangga. Dalam masa pacaran, boleh dibilang aku kurang pemberani karena memang Adelia orangnya selalu memegang prinsip untuk menjaga kehormatan karena dia merupakan anak tunggal. Dia selalu berkata bahwa kehormatannya hanya untuk suami kalau nanti sudah sah saja. Karena itulah pesan dari mamanya. Dan ya dia hanya mengizinkan aku untuk mencifok saja, itu juga kalau malam minggu. Sebenarnya, aku bukanlah orang yang alim, karena kawan-kawanku, Andi, Dito, dan Roy terkenal gangnya playboy. Maka sebagai pelampiasanku, dikarenakan pacarku orangnya alim, aku sering mencari kesenangan di luar bersama teman-temanku. Rata-rata dari kami adalah anak orang gedean, jadi bagi kami uang bukanlah soal yang penting happy. Suatu hari, tepatnya minggu sore, kami berempat pergi ke Tretes dan rencananya akan menyewa hotel. Sesampainya di sebuah hotel, kami segera ke resepsionis dan kami segera memesan 2 kamar. Dan saat itu, aku hanya duduk di ruang tunggu sambil mengawasi Dito dan Andi yang sedang memesan kamar. Namun, tiba-tiba pandanganku jatuh pada wanita setengah baya berkacamata hitam di sebelah Dito yang sepertinya lebih dulu memesan kamar di hotel tersebut. Aku seperti tak percaya, dia ternyata Tante Aulia, yaitu ibunya Adel. Dan tampaknya yang sedang bersamanya adalah seorang pemuda yang aku sendiri tidak kenal. Mereka kelihatan mesra sekali. Dari situ timbullah niatku untuk menyelidiki apa sebenarnya tujuan Tante Aulia datang ke hotel ini. Setelah mendapat kunci, mereka kemudian melangkah pergi untuk menuju kamar yang dipesan. Lalu aku menguntitnya diam-diam. Di situ aku beralasan mau ke toilet kepada teman-temanku. Oh, ternyata mereka menuju ke kamar melati nomor 3, yaitu salah satu kamar VIP yang dimiliki oleh hotel itu. Kemudian, aku balik lagi ke teman-temanku. Kebetulan, kami mendapat kamar yang lokasinya saling membelakangi dengan kamar melati, dan posisi kamar hanya dipisahkan oleh parkiran mobil. Tak lama kemudian, Roy dan Dito pergi mencari cewek. Sambil menunggu mereka, aku iseng-iseng pergi ke belakang kamar. Saat itu, sekitar pukul 18.00 sore hari, di mana keadaan sudah mulai gelap. Kebetulan, sekali aku melihat di kamar melati itu, dinding belakangnya ada sebuah ventilasi udara yang agak rendah. Kebetulan juga mobilnya Roy parkir tepat di bawah ventilasi udara tersebut. Aku pun kepikiran untuk memantau lewat situ. Siapa tahu aku bisa mendapatkan informasi atas rasa penasaranku terhadap calon ibu mertuaku yang tadi masuk ke kamar VIP itu. Nah, dengan bermodalkan memanjat mobil Roy, aku bisa melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu. Ternyata
Oh ternyata, ibu pacarku yang di rumah kelihatan alim, berjilbab dan berwibawa, tak disangka sedang bercukur-rukuk dengan pria lain yang umurnya jauh lebih muda darinya. Aku masih syok dan tak menyangka. Apalagi setelah menyaksikan pertandingan game kreatif Tante Aulia bersama berondongnya. Kacau, jos juga ya. Boh di calon mama mertuaku ini, tua-tua bersantan. Batinku seraya menahan semangat kreativitas pada diriku. Tak sadar, aku hampir saja berkreasi dengan kreativitasku on the spot. Tapi, aku tersadar dan kembali ke kamar yang kami sewa. Jam 10 malam setelah itu, aku keluar dari kamar, kunyalakan udut merek Asproku, dan duduk di teras kamar. Kala itu, rasanya udara sangat dingin, pas kali jika disertai dengan menyalakan udut favoritku. Kembali, ku tengok kamar, melati nomor 3 dari ventilasi tadi, kelihatan lampunya masih menyala. Berarti mereka belum pulang, pikirku. Tiba-tiba, aku ingat Tante Aulia selalu bawa HP. Aku sendiri juga kebetulan bawa, tapi aku ragu apakah HP-nya diaktifkan. Tapi akan ku coba saja. Begitu ketemu nomornya, lalu ku tekan dial dan terdengar nada panggil di dalam kamar itu. Tante Aulia terbangun lalu buru-buru mengangkat HP-nya. Dia sempat melihat nomor yang masuk. Halo, ini Ferry ya. Ada apa, Fer? Kata Tante Aulia dari dalam kamar. Mama sedang di mana? Tanyaku. Ya, aku manggil Tante Aulia dengan sebutan Mama karena Adele yang minta. Katanya, nanti kalau kita menikah kan panggilnya juga Mama. Loh, apa kamu nggak tanya Adele? Ini aku kan nginap di rumah neneknya Adele di Blitar. Neneknya lagi sakit, kata Tante Aulia beralasan. Sakit apa, Mah? Tanyaku berlagak pilon. Dia diam sejenak. Ah, enggak, cuma jantungnya kambuh, tapi sudah baikan kok besok juga ibu pulang, katanya pintar bersandiwara. Memangnya kamu ada perlu apa? Tanya Tante Aulia. Maaf, Mah, tapi Mama jangan marah ya, jawabku. Sudah katakan saja, aku capek nih, ujarnya lagi menambah alasan. Mama capek habis ngapain? Tanyaku. Anu tadi mijitin neneknya Adele, katanya gugup. Bener Mah, masa orang sakit jantung kok dipijitin, bukannya mijitin yang lain, kataku mulai berani. Kamu kok gak percaya sih? Apa sih maksudmu? Jawabnya gelagapan. Sekali lagi maaf Mah, sebenarnya saya sudah tahu semuanya, sahutku. Tak tahu apa kamu? Dia mulai gelagapan dan panik. Bukannya Mama sekarang berada di hotel di kamar melati nomor 3 bersama orang yang bukan suami Mama, kataku. Ferry, kamu di mana? Katanya bingung. Temui saya di belakang kamar Mama, di dalam mobil Civic putih sekarang, kita bisa pecahkan masalah ini tanpa ada orang yang tahu, Ma. Kataku menantang. Baik, aku segera ke sana, tunggu 5 menit lagi, katanya lemah. Tak lama kemudian, Tante Aulia datang dan masuk ke mobil Roy. Malam, Ma, sapaku ramah. Ferry tolong ya, kamu jangan buka rahasia ini, katanya memohon. Jangan khawatir, Ma, kalau sama aku pasti aman, tapi aku bingung mau meneruskan. Tapi apa, Ferry? Ngomong dong cepetan, jangan buat aku tensin di sini, tolong deh, jaga nama baik Mama. Mama baru 2 kali begini kok, itu juga gara-gara Mama udah gak tahan lagi, bener loh, katanya merajuk. Tunggu dulu, emang sama Om Hen, Mama gak puas, tanyaku. Sebenarnya sih, Mas Hen itu udah menuhin kewajibannya, cuman sekarang dia kan udah agak tua jadinya ya. Kamu tahu sendiri kan, gimana tenaganya kalau orang sudah tua, makanya kamu harus maklum. Kalau kebutuhan yang satu itu belum terpenuhi, bisa gila sendiri Mama. Kamu kan udah dewasa, masalah kreativitas kayak gitu. Harusnya udah paham. Paling tidak, kamu sudah tahu alasannya. Sekarang, tolong Mama ya. Jaga rahasia Mama, please, katanya mengibah. Baik, Ma. Akan aku jaga rahasia ini. Tapi tergantung. Ucapku gantung. Tergantung apa?
Tanya Tante Aulia penasaran. Tergantung imbalannya. Terus yang buat tutup mulut apa dong? Masak mulut saya dibiarin terbuka. Jawabku. Kamu minta uang berapa besok mama kasih? Balas Tante Aulia agak sombong. Papa, saya masih bisa kok ngasih uang berapapun. Emangnya uang bisa untuk tutup mulut, lihat mah. Ucapku sambil aku keluarin uang 100.000 lalu kutaruh di mulut. Kemudian uang itu jatuh ke lantai mobil. Tuh, jatuhkan uangnya, kataku sambil ketawa kecil. Hihihihi, kamu bisa aja bercanda, terus kamu minta apa? Tanya Tante Aulia. Hubungan pacaran saya sama Adelia kan udah lama, tapi dia cuma ngasih itu saja. Yang lainnya gak boleh sama mamanya. Sebenarnya saya pengen ngerasain yang lainnya, kataku. Gila kamu, anakku kan masih asli, harus bisa jaga diri dong. Jawabnya emosi. Saya kan laki-laki dewasa mah, pasti juga kepingin ngerasain hal kreatif gituan. Gimana? Kalau selain cipokan dari Adele, saya belajarnya sama Mama Aulia saja. Tanyaku berani. Wah, kamu semakin kurang ajar saja. Mulai besok, kamu gak boleh pacaran lagi sama anakku. Ancamnya serius. Memangnya Mama pengen lihat berita di koran, istri anggota dinas Jatim berselingkuh. Aku balik mengancam. Jangan dong kamu kok. Gitu sih, aku cuma bercanda kok. Kamu boleh kok ngelanjutin hubungan kamu dengan Adele. Terus kalau mau diajarin berkreasi penuh kreativitas begitu. Mama gak keberatan kok. Sekarang juga boleh, katanya. Akhirnya dia mengalah. Mama mau sama saya sekarang. Tanyaku gak percaya. Udahlah, ayo ke kamar mama. Tapi biar pemuda itu kusuruh pulang dulu, katanya sambil melangkah pergi menuju kamarnya. Malam itu, kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 23,12 malam. Tak berselang lama, kulihat seorang pemuda keluar dari kamar Tante Aulia dan aku pun segera masuk ke dalam kamar itu. Kulihat Tante Aulia sedang duduk di meja rias sambil menyisir rambutnya menghadap ke cermin. Gak usah berdandan mah, udah cantik kok, kataku memuji kecantikannya. Emang mama masih cantik? Tanyanya. Buat apa saya bohong? Sudah lama saya mengagumi kecantikan mama, jawabku. Malah saya sering terinspirasi, kataku merayunya. Ya udah, gak usah dijadikan inspirasi lagi. Orangnya udah ada di depan kamu kok, katanya sambil berdiri dan berjalan ke arahku. Aku pun sudah tidak sabar. Ayo, kita mulai game kreatifnya. Ini kan yang kamu inginkan, ucap Tante Aulia sembari memulai pelajaran pekerjaan kreatif yang belum pernah aku dapatkan dari Adele anaknya. Begitu kulihat, aku sangat terkesima dengan yang masih bertutupkan aksesoris mentereng itu. Terlihat wadidaw, meskipun belum dikupas kreatif cup penutupnya. Dikupas dong sayang, masa dilihatin aja, katanya pengen nyicipin, ucap calon ibu mertuaku itu seraya dengan kreatifnya mengasih unjuk yang wadidaw itu tadi yang masih berperlindung aksesoris. Kemudian aku pun mulai mengupasnya secara kreatif. Kalau kutaksir terlihat sangat berbeda dengan Adele yang selama ini bahkan hanya bisa kupandangi dari luar rumah saja. Gue deh banget mah, hasil kerja kreatif Om Hen, tekstur envok berkualitas tinggi ini. Kerjakan plan fair, jangan dicokot. Maaf habisnya gregetan kalau sama Adele gak boleh. Enak mah. Udah habiskan, terus lanjut ke pekerjaan kreatif lanjutan yang kamu cita-citakan banget selama ini. Iya mah, makasih banget loh mah, aku sudah dikasih kerjaan kreatif ini. Dan malam itu, di kamar melati nomor 3, terjadilah sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Saling adu jurus dengan teknik dan skill masing-masing dalam pekerjaan dan game kreativitas itu. Kuakui teknik teori berlaku yang aku pelajari dari film Jepang favoritku kalah hebat dari teknik kreatif Tante Aulia.
Meskipun dia bilang baru 2 kali, tapi aku yakin dia bohong, pasti sudah sering berkali-kali berkreasi dalam game kreatif multiplayer ini. Karena setelah 1 jam bertarung hebat dalam game kreatif dan menyajikan jurus andalan masing-masing sesuai teori yang berlaku, aku masih dikagetkan dengan 1 jurus kreatif Tante Alia yang alim ini, yaitu jurus ulti didorong dari belakang. Ver, cobain ya jurus kreatif ulti Mama. Kamu laksanakan dan kerjakan jurus ini dari belakang, perintahnya. Emang bisa, Ma? Aku belum pernah loh ngerasain jurus itu di game kreatif ini. Biasanya dari depan jurus jurunyanya. Jawabku ragu. Udah, kamu kalau nerima jurus 1 ini, nanti juga akan kewalahan terus kalah dengan cepat. Mau nggak? Ayo, ucap calon ibu mertuaku itu meyakinkan. Bentar, belum selesai aku menjawab, tiba-tiba Tante Aulia mengulti tanpa aba-aba. Nih, rasakan jurus didorong belakang. Ucapnya. Ma. Aku jadi tak karuan karena ternyata sangat menekan kreativitas sekali. Tak kusangka sedigidau ini. Kuakui memang Tante Aulia sangat-sangat hebat. Karena beliau, aku bisa merasakan hal kreatif yang tidak dikasih sama Adele pacarku. Bahkan dapat pengalaman baru yang sangat begitu berarti dan indah bagiku. Berbeda dengan awal-awal tadi, kali ini adu jurus dalam game kreatif. Dengan posisi belakang aku hanya mampu bertahan selama 30 menit saja. Karena memang semenakjubkan itu. Tidak pernah kusangka calon ibu mertuaku, Tante Aulia yang notabene alim ini sangat pandai dalam hal adu jurus game kreatif. Hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 3 pagi, kami baru udahan kerja kreatifnya. Aku jadi teringat kalau aku ke hotel ini bersama teman-temanku. Aku pun bergegas merapikan diri dan pamit menemui teman-temanku di kamar yang kami sewa. Mah, aku baru lupa kalau aku ninggalin teman-temanku dari jam 11 tadi, aku balik ke kamar dulu ya, ucapku. Ih, sampai lupa waktu kamu ya? Ya sudah sana, tunggu dulu, muach, nanti lagi ya, ucap Tante Aulia seraya memberiku hadiah. Nanti bisa diatur lagi mah, kalau sudah di Surabaya, kita adakan jadwal meeting pertandingan kreatif lagi. Oke. Calon ibu mertuaku yang cantik, Mama enak banget, ucapku sambil berjalan menuju pintu kamar. Bye, inget jangan sampai bocor ke Mas Hen dan Adele ya. Awas kamu, ini biar jadi rahasia kita berdua saja, sahutnya. Siap mah, kalau rutin dapat hantaman dari jurus ulti kreatif belakang Mama masih bisa diatur mah, aman, jawabku. Akhirnya, aku pun kembali ke kamar teman-temanku. Ternyata mereka sudah tertidur semua dan kulihat ada 1 cewek juga di sana. Pasti mereka habis main Uno nih, batinku. Ya, aku memang tidak kebagian, tapi aku malah mendapatkan pengalaman pertama kesempatan dengan Tante Aulia yang sulit untuk dilewatkan dan sangat sulit untuk disia-siakan. Beruntungnya, aku bisa merasakan pengalaman berharga penuh kreativitas dan pelajaran bersama wanita setengah baya yang alim itu. Calon ibu mertuaku pula, gumamku. Aku pun tidak menyesal karena tidak kebagian bersama teman-temanku. Gak papalah kali ini terlewatkan, yang penting aku mendapatkan yang lebih wow. Bersambung. Begitulah kisah pengalaman antara aku dan Tante Aulia atau ibu dari pacarku, calon mertuaku, dan kejadian rahasia ini masih terus berlanjut. Masih banyak kisah yang belum aku bagikan. Mungkin lain kali akan aku ceritakan lagi perjalananku bersama Tante Aulia. Jadi, stay tuned di channel Makiem ini ya bosku, karena rencananya aku akan mengirimkan cerita lanjutannya kepada Mak Yem dalam waktu dekat. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru.
terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.